Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Aditya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Materi yang akan kami bahas yaitu konsep internet. Nah, yang pertama, pengertian internet atau definisi internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Definisi OTT atau over the top. Layanan media OTT atau over the top adalah layanan media yang ditawarkan langsung kepada penonton melalui internet. OTT melewati platform televisi kabel, siaran televisi, dan televisi satelit. Jenis perusahaan yang secara tradisional bertindak sebagai pengontrol atau distributor konten tersebut. Kategori aplikasi dalam layanan OTT atau over the top. Kategori aplikasi dan layanan berbasis OTT yang umum dipakai di dalam berinternet sehari-hari. Yang pertama, social network dan social media atau jejaring sosial dan media sosial, yaitu social connection, multimedia sharing, profesional, informasional, edukasional, hobis, dan akademik. Yang kedua yaitu messaging. Beberapa contoh dari layanan dan aplikasi berbasis OTT atau over the top dengan kategori messaging dengan atau bisa disebut dengan pesan. Ini antara lain yaitu WhatsApp, Line, Telegram, Kakao, Talk, dan WeChat. Yang ketiga yaitu streaming audio video. Pada kategori ini menekankan kepada jenis layanan streaming file multimedia, audio, dan video secara online kepada pengguna. Pengguna dapat menggunakan aplikasi mobile maupun desktop. Beberapa hal di dalam pengembangannya yang perlu diketahui antara lain kualitas layanan dari sudut pandang penyedia layanan. Dalam hal ini YouTube melalui QoS atau bisa disebut Quality of Service. Yang pertama yaitu kualitas layanan dari sudut pandang pengguna layanan melalui QoE atau disebut dengan Quality of Experience. Yang kedua yaitu social programming, port, ID address yang menjadi syarat di dalam koneksi jaringan komputer. Yang ketiga, pemahaman mengenai protokol yang digunakan di dalamnya, misalkan saja UDP yaitu User Datagram Protocol dan RTP Real Time Protocol. Layanan dan aplikasi online berbasis OTT berikut merupakan 6 buah perusahaan di dunia kelas atas yang bergerak di bidang layanan berbasis OTT, over the top, dan aplikasi-aplikasi online berbasis OTT. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yahoo. Yang kedua, Google. Yang ketiga, YouTube. Yang keempat, Facebook. Yang kelima, Twitter. Dan yang keenam, Instagram. Elemen-elemen dalam OTT atau bisa disebut dengan over the top berikut merupakan masing-masing elemen beserta hubungan ketiganya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu telco world. Telco world merupakan ranah di mana para penyedia layanan komunikasi dan jaringan komputer internet berada. Telco world diisi oleh ISP yaitu Internet Service Provider dan provider penyedia jasa layanan telekomunikasi dan akses internet lainnya. Telco world bertugas menyediakan infrastruktur internet, koneksi internet, dan jalur komunikasi yang berfungsi menunjang jalannya fungsionalitas aplikasi dan layanan yang berbasis OTT. Telkomsel, XL merupakan contoh-contoh perusahaan yang berada di ranah telco world. Yang kedua yaitu OTT world. OTT world dapat diartikan sebagai dunia OTT atau bisa disebut over the top, di mana para pengembang aplikasi berbasis OTT over the top berada. Demikian juga pada ranah OTT world ini, semua penyedia layanan dan bisnis berbasis OTT berada di OTT world. Yang ketiga yaitu OTT service. OTT service didefinisikan sebagai semua bentuk produk layanan service di dunia digital
melalui aplikasi-aplikasi komputer berbasis teknologi OTT over the top yang memanfaatkan koneksi internet dan infrastruktur internet yang disediakan oleh Telco World. Jenis alat dan bahan untuk mengakses koneksi internet pertama yaitu Wi-Fi card, perangkat keras komputer untuk mengakses internet. Yang pertama adalah Wi-Fi card atau kartu Wi-Fi. Ada dua jenis Wi-Fi card, yakni Wi-Fi internal atau eksternal. Wi-Fi card internal biasanya terletak pada motherboard di dalam CPU komputer, sedangkan Wi-Fi card eksternal biasanya disambungkan lewat port USB yang ada di CPU komputer. Fungsi perangkat keras ini adalah untuk menangkap jaringan internet dari koneksi Wi-Fi yang dipancarkan oleh router atau modem, lalu ditransmisikan ke komputer. Ethernet card. Selanjutnya, perangkat keras komputer untuk mengakses internet adalah Ethernet card atau kartu Ethernet. Perangkat keras ini juga biasanya terletak pada motherboard di dalam CPU komputer. Untuk menambahkan port Ethernet, fungsi perangkat keras ini adalah sebagai tempat atau port Ethernet untuk menyambungkan kabel dari router atau modem ke komputer. Port Ethernet yang tersambung dengan kabel itu bisa mentransmisikan jaringan internet ke komputer. Lanjut, kabel internet. Selanjutnya ada kabel internet. Ada beberapa jenis kabel internet yang biasa digunakan, yakni kabel fiber optik dan kabel tembaga. Router merupakan perangkat keras untuk mengakses internet yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi internet dari jaringan robot ke komputer. Jaringan internet berbuat yang disambungkan ke router bisa lewat kabel tembaga maupun fiber optik. Pilihan tersebut biasanya disediakan oleh ISP, jadi router baru bisa menyebarkan jaringan internet berobat ke komputer ketika pengguna sudah berlangganan layanan internet ke ISP. Lanjut, modem. Sama seperti router, modem juga merupakan perangkat keras untuk mengakses internet di komputer. Perbedaannya adalah modem harus menggunakan sambungan kabel yang dihubungkan ke port Ethernet untuk mengakses internet di komputer, sedangkan router biasa menghantarkan jaringan internet ke komputer secara nirkabel lewat koneksi internet sebelum modem bisa menet ke perangkat pengguna. Juga membutuhkan layanan internet dari ISP terlebih dahulu. Handphone. Perangkat keras untuk mengakses internet di komputer yang berikutnya adalah handphone atau HP. Dengan keberadaan fitur tracking Wi-Fi, HP saat ini bisa dipakai untuk memancarkan jaringan internet lewat koneksi Wi-Fi. Fitur tethering Wi-Fi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.